Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di zona Q&A program Hipas Official. Bersama saya Munaji akan membahas tentang beberapa hal mengenai lembaga 2 DKM. Yang pertama ada Kang Hamam dari DKM Masjid Islamic Center Kabupaten Indramayu. Selamat malam Kang Hamam. Selamat malam. Dan yang narasumber yang kedua ada Pak Ustadz Sobaka, ini dari Masjid Jami Al-Falah Pondok Asem Desa Jengkok. Selamat malam Pak Sobaka. Ya pemirsa, kita nanti akan berbincang-bincang dengan dua narasumber ini mengenai apa saja sih yang ada di DKM dan kondisi saat ini, mengenai peraturan yang ada di kabupaten atau di pemerintahan negara Republik Indonesia. Kang Hamam, Pak Sobaka, ini kita lagi ada dalam bulan suci Ramadan. Memang kondisinya saat ini ya lembaga-lembaga agama terutama memang sedang disorot dari segi peribadatan, apalagi sekarang sudah ada PSBB di Kabupaten Indramayu. Mungkin sebelum kita nanya-nanya tentang PSBB, saya akan menanyakan dulu gambaran DKM dari masing-masing DKM dari Islamic Center dan juga dari Masjid Al-Falah Pondok Asem. Mungkin dari Kang Hamam dulu, gambaran saat ini DKM Masjid Islamic Center seperti apa? Jadi untuk saat ini ya, kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin atau sebelum wabah ini sampai ke Indramayu, mungkin ya kita tahu semua bahwa Islamic Center itu kalau tahun kemarin ketika di bulan Ramadan tentunya sangat bulan yang begitu dinantikan, karena di bulan Ramadan ini tidak seperti bulan-bulan selain daripada Ramadan, untuk kegiatannya itu sangat padat. Kalau dari awal Ramadan itu biasanya kita mengadakan kajian-kajian, baik kajian menjelang buka puasa ya. Kemudian kita juga mengadakan kajian kuliah subuh. Terus kita juga mengadakan kultum antara sholat isya dengan tarawih, itu ada kultum biasanya. Kemudian kita juga biasa menyediakan ratusan kotak yang akan dibagikan bagi pengunjung yang mau buka puasa di Islamic Center. Nah, itu mengenai gambaran ketika di bulan puasa. Tapi untuk saat ini itu kebalikannya, kegiatan semuanya di cancel, dari mulai kajian-kajian di center sampai tidak ada tarawih dari semenjak tanggal 1 Ramadan. Bahkan sudah 3 kali Jumat ini kita tidak mengadakan sholat Jumat. Padahal sebelumnya kalau di bulan Ramadan itu untuk pengunjung lebih banyak gitu. Tapi untuk saat ini Ya, kurang tentunya gitu. Mungkin dari Pak Sobaka selaku DKM Masjid Al-Falah Pondok Asem, gambaran saat ini DKM itu seperti apa? Pada intinya sih sama apa yang telah digambarkan dari sampel Islamic Center. Sangat jauh berbeda kegiatan-kegiatan yang berbasis agama, terutama ya kegiatan rutinitas sangat terganggu. Dari mulai sholat tarawih juga, kemudian sholat Jumat sudah 2 minggu ini kita hentikan demi menghormati daripada keputusan pemerintah Jawa Barat yang mengambil posisi SBB di wilayah Kabupaten Indramayu.
Adapun kegiatan yang masih bisa berjalan ya seperti sholat rawatib 5 waktu dan juga iktikaf, mungkin sholat malam ya masih tetap terjaga untuk kondisional yang tidak mengundang orang banyak. Kami lakukan sebisa mungkin, dan juga protokol kesehatan kami juga sediakan supaya standar daripada kesehatan ataupun pencegahan daripada COVID-19 ini dapat terjaga. Penyemprotan juga kami laksanakan tiap minggu sekali kami lakukan. Akan tetapi yang menjadi permasalahan di sini ya masih ada wacana masyarakat yang awam mungkin kegiatan ini, maksudnya masjid ini normalnya itu sampai kapan, sehingga mereka juga merindukan kumpul bersama berjamaah, tidak ada penyekatan, tidak ada masker. Seperti itulah gambaran dari kami. Untuk problematika jamaah sendiri, apakah banyak yang komplain? Apa tergantung dari kebijakan DKM? Nah, kondisinya seperti apa saat ini, Pak Subhan? Ya mungkin komplainnya sih ya itulah karena masyarakat awam ini tidak mengerti daripada asumsi kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah, standarnya bagaimana, itu yang komplain mungkin. Nah, aturan mainnya kami tetap disiplin. Sebelum masuk masjid kita cuci tangan, sebaiknya dipakailah masker dan juga merendahkan daripada sholat tersebut. Itulah aturan main kami, walaupun di sholat sunnah maupun di sholat rawatib 5 waktu kami standarnya seperti itu. Kalau dari kamu sendiri, gambaran di Masjid Islamic Center itu jamaahnya ya seperti apa? Apakah ada masjid tadi pada Ustadz Subaka ya apanya perlu sosialisasi yang lebih jelas atau bagaimana terkait dengan ya kondisi seperti ini? Ya tentunya untuk hampir semua masjid ya untuk di Indramayu, walaupun sebagian dari masjid itu masih belum menerapkan apa yang diperintahkan oleh pemerintah setempat, tapi ya memang kita juga sudah sudah ya istilahnya kita berusaha bagaimana ketika jamaah masuk ke masjid ya samalah, hampir ada jaga jarak, kemudian ada yang namanya kita sediakan cuci tangan gitu kan, penyemprotan kalau ada mobil masuk itu kita sediakan penyemprotan berupa tabung kotak, kalau lewat semprot gitu kan. Padahal ya itu udah ada himbauan, termasuk ketika masuk masjid pakai masker dan sebagainya. Ya walaupun memang untuk sholat rawatib kita juga sebenarnya masih berjalan ya, bukan berarti kita ya total nggak ada kegiatan kan, nggak bagus juga gitu kan. Jadi ketika sholat Jumat juga, ketika waktu sholat Jumat itu kita buka lebar-lebar pintu gitu kan, gerbangnya itu kita nggak tutup karena khawatir pandangan masyarakat itu seakan-akan kalau gerbangnya itu ditutup seakan-akan nggak boleh masuk sama sekali gitu kan. Walaupun di dalam itu ada kegiatan sholat duhur, memang agak canggung juga gitu kan. Waktu sholat Jumat nggak ada Jumatan kan gitu kan, nggak ada Jumatan, terus jadi kesannya itu bukan hari Jumat, jadi seakan-akan dari hari Kamis langsung hari Sabtu gitu kan. Jadi iya, jadi kayak nggak ada hari Jumat gitu kan. Ya, orang sholat duhur aja itu kan cuman satu saf, paling beberapa orang, 50 orang paling. Biasanya sampai penuh kalau sholat Jumat. Kalau untuk sholat rawatib ya seadanya aja. Berarti kalau sholat wajib yang 5 waktu itu tetap dilaksanakan masih berjalan. Nah ini lanjut ke pertanyaan yang kedua, masalah untung rugi dari DKM.
Nah sebetulnya apa sih motivasi atau mau jadi DKM dari masing-masing masjid, dari Kang Amam Masjid Islamic Center, kemudian Pak Sobaka di Masjid Jami Al Falah. Nah kenapa Kang Hamam dan juga Pak Sobaka ya mau menjadi DKM dari masing-masing masjid? Mungkin dari Pak Sobaka dulu. Dari awalnya sih kami itu inisiatif dari pemilihan. Ya. Nah, di situ tidak ada lagi orang tua ataupun anak muda yang istilahnya siap untuk dijadikan DKM ataupun dijadikan sebagai leader di dalam masjid tersebut, sehingga jalan satu-satunya deadlock. Jadi atas inisiatif saya sendiri dengan niat pengabdian kepada masyarakat, saya langsung menyiapkan diri untuk membenahi daripada kegiatan ataupun tata keuangan di dalam Masjid Al-Falah Pondok Asem. Saya didampingi dengan sekretaris Muhammad Yusuf dan juga bendahara Bapak Suladi. Kami bertiga kompak untuk sama-sama menyamakan persepsi bagaimana program di Masjid Pondok Asem walaupun kecil berjalan terpelihara dengan kebersihannya, dengan kegiatannya efektif. Nah, seperti itu. Kalau keuntungan sih ya tidak ada untungnya, tapi nilai pengabdian kami ikhlas untuk ikut andil dalam memajukan terutama kami di bidang agama, sehingga lamun jare wong Jawa mah melu murid-murid agama Jawa ya, paham ya, seperti itulah. Seperti itulah. Insya Allah ikhlas lah. Walaupun ya kendalanya sih ya alam banyak sekali godaannya seperti apa. Tapi ya dengan ikhlasan kami ya alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun kita munajat. Alhamdulillah. Mandat sih 5 tahun. Ya mungkin kalau 5 tahun dimandatkan sudah selesai, kami juga berhenti. Minta diganti lagi yang sudah siap, generasi yang baru. Seperti itulah. Jadi Pak Sobaka sebagai ketua DKM menjabat dari tahun berapa? Kalau nggak salah, kalau sudah 3 tahun itu ya 2016 atau 2017 tepat mandat pertama kami diangkat itu. Kalau Kang sendiri mungkin apa gitu ya, motivasinya masuk ke DKM Masjid Islamic Center? Jadi kalau berbicara untung rugi ya, kalau berbicara untung rugi rasanya kurang tepat ya. Soalnya kita itu bukan perusahaan. Kalau berbicara untung rugi itu biasanya pedagang atau perusahaan atau ya jasa atau gimana gitu kan. Tapi kalau untuk pengabdian itu ya mau tidak mau istilahnya kita mengupayakan mengerahkan seluruh tenaga kita, pikiran kita, kadang materi kita juga. Jadi lebih tepatnya adalah panggilan jiwa lah, lebih tepatnya. Karena kalau bukan dari kita gitu kan, apalagi ya istilahnya saya masih muda gitu kan, masih muda gitu. Nah kalau dari pemudanya saja itu tidak mau untuk mengurusi masjid, ya akan habis nantinya. Artinya kedepannya ya regenerasinya, karena saya lihat untuk DKM masjid-masjid itu biasanya didominasi oleh kiai-kiai yang sudah uzur, yang sudah sepuh gitu kan. Mereka itu perlu regenerasi. Nah itu yang jadi motivasi saya. Mengenai kegiatan saat ini yang masih terus berjalan di tengah ya aturan PSBB dan juga mungkin ya, virus ini yang masih ada
di Indonesia, juga di Indramayu ya. Nah itu kegiatan apa saja yang masih berjalan di Islam Center selama bulan puasa ini? Jadi kegiatannya ya. Ya kegiatannya. Ya kalau untuk kegiatannya kita masih berjalan untuk saat ini ya rawatib itu, hanya itu. Jadi yang lain seperti apa namanya pengajian yang seperti tadi sudah ditiadakan. Ya kita istirahatkan lah. Jadi kita bahasanya mengistirahatkan, bukan kita meniadakan. Kalau meniadakan itu seakan-akan akan hilang selamanya. Itu kan kalau istirahat, kalau sudah capeknya udah hilang, kerja lagi kan kalau bahasanya istirahat. Kalau sebelumnya itu kan kita sebelum ya di luar Ramadan itu kita selalu mengadakan seminar-seminar, kemudian kajian-kajian, bahkan pelatihan-pelatihan untuk kadang ada yang karena di kita juga menyediakan aula, menyediakan yang biasa digunakan untuk seminar-seminar kepemudaan, kemudian pendidikan dan sebagainya, sehingga untuk saat ini banyak sekali dari acara itu sudah saya jadwalkan, tiba-tiba panitia itu meng-cancel gitu kan, membatalkan. Lah kok kenapa, saya tanya. Ini ada pas kata panitia ketika izin ke muspika nggak diizinin gitu kan. Ya kalau kita kan hanya sebatas menyediakan tempat gitu kan. Kalau untuk masalah perizinan itu beda cara beda lagi. Untuk adat sendiri memang masih berlanjut apa di apa namanya istirahat sementara? Kalau untuk tadarus masih berjalan. Kalau tadarus itu kan paling hanya beberapa orang ya, tidak sampai menyedot orang banyak, paling hanya ya beberapa orang lah, 3 orang 4 orang gitu kan. Kalau untuk tadarus kita masih berjalan. Jadi ya untuk membedakan mana masjid mana karang gitu. Ya, menarik juga mana masjid mana karang. Ada juga sebetulnya yang sholat tarawih di karang juga. Mungkin dari Pak Sobara sendiri di Masjid Jami Al-Falaq Kasem, kegiatan yang masih berjalan Ramadan ini ya bisa PSBB atau ya ini masih wabah masih yang menghantui kita sebetulnya di umumnya di negara Indonesia ini. Silakan. Ya mungkin dari kegiatan rutinitas ya sholat rawatib 5 waktu masih ada jamaahnya, walaupun ya berkurang 50% ya Pak Hamam. Iya. Tapi sangat drastis lah. Alhamdulillah terasa ya. Tadarus ya masih berjalan walaupun secara terjadwal ya seadanya, maksudnya tuh siapa yang minat ataupun yang inisiatif untuk tadarusannya mangga seperti itu. Nah, terus juga mungkin ya kegiatan-kegiatan yang lainnya juga yang masih alhamdulillah mungkin dari tetangga yang mungkin masih bisa datang hadir menjalankan sholat jamaahnya di masjid. Ya cuma itu kapasitasnya tidak maksimal. Jadi sama juga untuk tadarus juga sama seperti ya, masih berjalan alhamdulillah. Ya, mungkin kehilangan kami ya di momen jamaah sholat Jumat dan tarawih seperti itu, dan juga di event yang kami jalankan tiap tahun itu kan ada bukber atau buka bersama dan juga ada momen nuzulul Quran. Ini yang kehilangan banyak masalah. Mungkin momen yang paling mengesankan di acara kami. Ini mungkin kendala ya, mungkin semua lembaga itu ya pasti ada kendala-kendalanya. Nah, dari Pak Sobaka, Kang Hamam sudah lama di masing-masing. Nah dari awal sampai sekarang mungkin kendala apa saja yang yang diketahui, kendala-kendala mengurus masjid itu apa saja? Nah mungkin dari Kang Hamam dulu atau dari Pak Sobaka dulu? Kendala. Jadi kalau untuk kendala mesti ada ya di setiap masjid ataupun dalam instansi apapun mesti ada lah. Nah kalau untuk di
Islamic Center sendiri untuk kendala itu untuk saat ini ya, Iya. atau sebelumnya? Ya, maksudnya dari awal Kang Hamam masuk ke lembaga DKM itu kendala-kendala apa saja yang dihadapi Kang Hamam atau Iya. teman-teman di DKM? Ya paling satu beban ya, beban moral. Jadi beban moral di kita itu karena kita disorot sebagai icon, maka bagaimanapun juga sedikit kesalahan dari kita itu ya akan dicap sebagai kesalahan yang begitu besar gitu kan. Makanya sebisa mungkin kita upayakan ketika ada masalah terutama intern jangan sampai keluar gitu kan. Itu kan masalah Ya. intern gitu kan. Nah, karena sangat berpotensi yang tidak baik gitu kan. Kalau untuk kendala ya mesti ada lah. Kalau eksternal sendiri terkait jamaah atau sampai saat ini dari awal Kang Hamam menjabat atau masuk ke dunia DKM, yang paling membuat Kang Hamam gelisah atau membuat Kang Hamam ya agak sedikit pusing mungkin apa maksudnya kendala-kendala itu, biar kita kan juga tahu, masyarakat juga tahu bahwa kita ini seperti ini, tapi begitu edukasi, mungkin ada edukasinya. Jadi kalau untuk masalah eksternal ya, masalah eksternal mengenai jamaah yang mesti ada yang istilahnya mengkritik gitu kan. Tapi kita tidak langsung alergi, karena yang namanya kritikan itu kan membangun gitu kan. Jadi segala apapun yang menjadi kritik kita tampung, lalu kita evaluasi bersama dengan pengurus-pengurus yang lainnya. Misal ada yang mengkritik atau ya kadang japri ke saya juga di saat jamaah berlangsung misal. Iya. Yang sholat gitu kan, yang di air mansur itu Kendala. iya, kendala itu yang menjadi beban moral itu seperti itu. Jadi kita buat tim untuk ketika di waktu sholat berjamaah ini bagaimana caranya supaya ya minimal yang meminimalisir lah, minimalisir bagi pengunjung atau jamaah ketika waktu sholat ya istilahnya sebagian besar ikut berjamaah. Kadang ya ada gitu kan yang hanya sebatas istilahnya andon selfie lah. Andon selfie wis balik kono kan. Nah, jadi kita upayakan kan yang menjadi daya tarik ketika air mansur itu dinyalakan itu biasanya kumpulnya di situ. Jadi istilahnya jare wong dermayu menggeremung gerumpul-gerumpul kayak tawon ning air mancur gitu. Makanya ketika sholat berjamaah kita matikan sampai kita nyalakan itu biasanya jam 4 sore habis sholat asar, terus kita matikan lagi sebelum adzan maghrib, 30 menit sebelum adzan maghrib kita matikan lagi, nanti dinyalakan habis sholat isya. Jadi minimal ketika sholat berjamaah itu berlangsung ya tidak ada yang ada di air mansur lah, kayak gitu. Dari Pak Sobaka sendiri, kendala-kendala dari awal sampai sekarang itu apa saja di masjid atau dari lembaga sendiri, lembaga DKM-nya? Oke. Dari intern dulu sih ya, secara pribadi kami itu harus siap membagi waktu antara pribadi dan umum, seperti itu saja. Jadi antara tanggung jawab masalah pribadi dan umum itu harus balance dan seimbang. Artinya apa? Mana yang urgent, mana yang harus didahulukan dalam hal pribadi maupun umum, itu yang menjadi tolak belakang kami, sehingga kami seringkali kesibukan yang lainnya dari sekretaris maupun bendahara harus bisa dihandle seperti itu. Kalau mereka sibuknya bukan main, ya tidak bisa hadir dalam rapat ataupun event-event tertentu, ya kami harus bisa menghandlenya secara
sendiri ya, seperti itu. Kalau dari eksternal mah ya alhamdulillah ada kendala kecil juga kami bisa mengatasi, walaupun ya semacam masukan di jamaah rutin itu meminta ada event buludan ataupun rajaban di acara rutin itu harus diadakan seperti itu, walaupun ya ulamanya atau mubaliknya dari kita sendiri seperti itu. Ya, kami juga terima seperti itu. Nah, terus kalau secara administrasi yang mungkin kami juga banyak kekurangan. Mungkin apa sih kekurangannya? Mungkin kami potensinya dari kotak yang berjalan pada hari Jumat itu ya sangat kekurangan. Kalau dari situ saja sih, karena donatur yang potensi yang lainnya kami selain panen ataupun dari masyarakat yang menginfakkan, kalau tidak panen ya minus, ataupun sewan-sewan daripada wakaf ataupun dari yang lainnya tidak masuk, ya kami juga kekurangan seperti dana. Mungkin menyambung dari Pasok tadi mengenai pengelolaan keuangan dan sumber dana, ya kan pasti ada perbedaan antara Masjid Islamic Center dengan Masjid Al-Falah Pondok Kasem. Nah, mungkin bisa menggambarkan menggambarkan beberapa hal tentang pemasukan dan pengeluaran untuk apa saja, misalnya biaya operasionalnya apa saja, dan juga sumber dananya itu dari mana saja. Mungkin dari Kang Amam dulu, silakan Kang Amam. Jadi untuk pendanaan kita itu ya sebenarnya sama sih, sama seperti masing-masing yang lainnya, yaitu pengelolaan dari infak itu. Nah, mengenai pemasukan pengeluaran, paling kita itu bebannya itu karena terlalu luas ya mungkin ya, jadi pengeluarannya juga agak lumayan gitu ya, lumayan banyak, makanya sekarang itu sangat terasa sekali gitu kan. Pengunjung sepi gitu kan, jadi seakan-akan kita itu dikembalikan di saat pas sebelum peresmian. Jadi seakan-akan kita itu belum diresmikan masjidnya gitu kan, masih sepi. Makanya sangat terasa sekali, padahal kita ya pengeluaran itu untuk listrik, untuk PDAM itu sangat besar sekali. Karena melihat pengunjung kalau semakin banyak ya tentunya pengeluarannya semakin besar. Memang sih untuk saat ini kita pengeluarannya sedikit, tapi pemasukannya juga lumayan sedikit. Tapi kita syukuri ya. Sebenarnya kita syukuri aja sih. Setiap momen atau setiap segala sesuatu itu mesti ada hikmahnya lah. Nah, kita syukuri aja sih sebenarnya. Kalau mengenai sumber dana biaya profesional dari Islamic Center sendiri, kalau saya boleh tahu itu dari mana saja pos-posnya, Kang Amam? Mungkin secara umum aja. Kalau secara umum ya salah satunya pengelolaan infak, kemudian dari donatur, kemudian kita juga ada suntikan dari Pemda sendiri gitu kan, walaupun hanya beberapa persen, tapi kita memaksimalkan pendanaan tersebut kita kelola supaya pemasukan pengeluaran itu seimbang gitu kan. Ya mungkin itulah gambaran. Mungkin dari Pasok Bapak di Masjid Al-Falah sendiri, bagaimana gambaran operasional, kemudian dari mana sumber dananya? Mana Pasok Bapak? Dari yang pertama, mungkin kita melihat dulu sumber dana potensial yang berkembang di masjid kami, terutama di Blok Pondok Kasem yang cakupannya kecil, akan tetapi ya alhamdulillah walaupun kecil, antara pemasukan dan pengeluaran kami stabil, walaupun ya akhir-akhir ini ya Kang ya sangat drastis, jadi sama rupanya. Kotak yang berjalan ini kan terhenti semua, di rutinan tidak ada, di juga Jumatan tidak ada. Ya mungkin ini kendalanya kotak yang vakum ya Kang. Iya, seperti itu yang pertama. Tetapi kami melihat dari potensi yang lain, kami kan punya aset desa itu, punya warung.
Jadi kami titipkan kotak warung tersebut. Warung-warung toko-toko itu ya Pak? Iya. Untuk pembeli ataupun penjualnya juga alhamdulillah pada berinfak. Walaupun walaupun yang nilainya tidak seberapa, tapi pengaruh besar untuk sesuatu hal yang tiba-tiba ataupun yang urgent, yang kebetulan agak besar, yang lagi momen rehab ataupun lagi ada event pengajian, atau bisa kami terbantu lah seperti itu. Dari kotak-kotak yang luar itu alhamdulillah angkanya ya walaupun tidak fantastis ya di atas 1,5 juta, 700 seperti itu angkanya alhamdulillah per tahunnya. Nah juga dari potensi tanah yang diwakafkan untuk Masjid Jami Al-Falah alhamdulillah juga karena panen yang normal, jadi bayarannya juga normal Kang Hamam seperti itu. Tapi lama puso kan angkat tangan mungkin lain cerita. Jadi mungkin nilai plusnya seperti itu Kang. Jadi operasional kami keseharian terpenuhi. Kalau ada nilai plus daripada income yang berlebihan, kami titipkan untuk sarana penambahan daripada ya seperti contoh kami bikin taruh itu. Jadi ada apa ya? Kang Munaji, investasi ataupun ada apa ya, semacam punya inilah seperti kayak kursi, kayak tenda seperti itulah. Dan juga kami berencana sih ya kalau irmasnya kompak ya kami juga ingin mendirikan ya seperti apa ya, perpustakaan, pengadaan pengajian Al-Quran. Di Islam saya juga ada ya Bang, perpustakaan ada seperti perpustakaan ada. Ya ini Kang Amam dan Pak Sobaka yang kemana-mana dulu dan juga pemirsa, kita lihat video yang berikut ini. في مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل غلب التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود يحترى أب محبة. Pemirsa, kita kembali lagi dalam zona Q&A. Masih bersama saya dua narasumber dari pengurus DKM Islamic Center dan juga pengurus DKM Masjid Al-Falah Pondok Kasem. Kita juga masih membahas tema pada malam hari ini, yaitu strategi Idul Fitri. Terkait strategi Idul Fitri, Kang Hamam dan Pak Sobaka mungkin lebih prediksi ya, ketika masa PSBB ini berlanjut sampai Hari Raya Idul Fitri, mungkin apa saja langkah atau antisipasi dari Kang Hamam selaku perwakilan dari DKM Masjid Islamic Center dan juga Pak Sobaka dari Masjid Al-Falah. Mungkin dari Pak Sobaka dulu. Baik, terkait dengan wacana prediksi yang dicanangkan pemerintah yang sedang berjalan itu, kita punya deadline di tanggal 19 itu akan berakhir. Mungkin lihat saja kita nantinya di keputusan Gubernur datang yang Bupati dan Gubernur mungkin Jawa Barat, bagaimana wacana kedepannya.
Tapi kami juga sudah mengantisipasi adapun sekiranya pelaksanaan PSBB itu diperpanjang, mungkin keresahan masyarakat juga mungkin menambah ya, dari pelaksanaan yang berdekatan dengan pembagian zakat fitrah, mungkin dari pelaksanaan hari raya Idul Fitri, silaturahim mungkin akan sangat terganggu dari kebiasaan yang normal. Dari kami, seandainya PSBB ini diperpanjang oleh pemerintah, inisiatif kami di Dusun Bonapasem terkait dengan masalah ini, kami menggandeng HIPAS ataupun IRMAS dan juga organisasi-organisasi yang ada di Dusun Bonapasem. Kami juga akan konsolidasi, sosialisasi ke tokoh masyarakat, ulama dan para ustadz, bagaimana enaknya kebersamaan kita ini. Apakah kita ikut deal dengan pemerintah, apa bisa disikapi keluasannya daripada kebijakan pemerintah yang menurut kami ya sangat merugikan ya, Kang Mamam ya, kaku dan kurang fleksibel lah, seperti itu. Harapan kami sih normal seperti biasa, walaupun ya protokol kesehatan tetap terjalan seperti itu. Mungkin ya deadline kami di tanggal 19, kami melihat wacana daripada pemerintah daerah maupun provinsi seperti apa, kami juga akan mempersiapkan daripada wacana tersebut, seperti itu, Kang Munajib. Mungkin dari Kang Mamam sendiri mewakili Islamic Center. Jadi ya kita lihat itu dulu ya, lihat apakah diperpanjang atau tidak ya. Kalau misalkan tidak diperpanjang, mungkin kita bukan hanya, kita kan masih ada 1 kali sholat Jumat ya, Insya Allah. Ya kalau misalkan dalam bulan Ramadan ini tidak diperpanjang, kita akan mengadakan. Dan sampai di sholat Idul Fitri juga, kalau misalkan tidak diperpanjang, kita akan laksanakan dengan protokol yang sudah disiapkan gitu kan. Karena memang dari sekarang juga saya yakin setiap masjid juga sudah melakukan protokol kesehatan gitu kan, dari mulai cuci tangan, pakai masker, gulung karpet, apalagi itu kalau gulung tikar kan semprotan disinfektan, antisipasi. Jadi ya kita antisipasi seperti itu. Kalau misalkan diperpanjang ya mau tidak mau gitu kan ya. Karena ya kalau untuk wilayah-wilayah yang istilahnya jauh dari jangkauan pemudik, jauh dari jangkauan orang perantauan itu ya mungkin masih bisa disikapi. Tapi kalau untuk kita di istilahnya titiknya itu di tengah-tengah itu kan, sentral tempat transit kadang bukan hanya lingkungan Islami saja, kadang dari Cirebon, dari Majalengka itu ada gitu kan, sengaja mau sholatnya di situ. Saya juga nggak ngerti gitu kan. Makanya sekarang itu kan wilayah Masjid Pantura itu tutup semua. Dengan ada yang bahasanya ditutup, ada bahasanya ditiadakan, ada bahasanya diistirahatkan. Ya walaupun saya lebih cocok mengistirahatkan gitu kan, daripada meniadakan, seolah-olah ya tidak akan dilaksanakan lagi gitu kan. Nah kalau misalkan diperpanjang ya paling kita adakan istilahnya silaturahim itu hanya sebatas petugas saja gitu kan, dari petugas kebersihan gitu kan, security itu kan kita punya lumayan banyak juga sih. Untuk petugas security ada 16, petugas kebersihan ada 30. Ya mungkin kita nanti akan istilahnya makan kupat bersama gitu kan, momen soalnya jangan sampai gara-gara PSBB ini momen lebaran, momen silaturahim itu ya
berhenti gitu kan, walaupun hanya ya walaupun dibatasi gitu kan, walaupun dibatasi karena untuk momen Lebaran itu kan nggak tiap hari, 1 tahun sekali gitu kan. Jadi ya itulah yang saya antisipasi untuk kalau PSBB diperpanjang itu seperti itu. Ngomong-ngomong masalah malam Lebaran mengenai zakat fitrah, nah, dari gambaran pengelolaan zakat fitrah di Islamic Center sendiri, Kang Amang bagaimana? Kalau untuk pengelolaan zakat fitrah kita sudah mulai dibuka sebenarnya, sudah mulai dibuka dari awal Ramadan juga sudah dibuka. Walaupun memang zakat fitrah itu kan lebih utama sebelum ini ya, sebelum sholat Idul Fitri gitu. Tapi karena melihat kondisi seperti ini, ya kita sudah dibuka. Memang lebih dibutuhkan sebenarnya, lebih dibutuhkan. Nah, untuk zakat fitrah itu kita udah ada yang masuk sebenarnya, udah ada yang masuk. Tapi baru 1-2 orang. Biasanya itu ya keumuman juga di malam Lebaran, di malam Lebaran gitu kan, pas kita takbiran gitu kan. Ya kita masih menerima kalau untuk zakat fitrah. Nah, untuk pembagiannya sendiri zakat fitrah yang sudah terkumpul misalkan di masjid itu biasanya dialokasikan kemana? Ya tentunya di masyarakat sekitar. Soalnya kalau kita sampai di masyarakat yang lebih luas, kita juga kekurangan tenaga. Paling kita alokasikan ke musola, ke masjid-masjid yang lebih dekat gitu kan. Jadi daripada masyarakat itu datang ke Islamic Center, lebih baik yang lebih dekatnya itu ke masjid-masjid setempat yang istilahnya berdekatan ya, bersentuhan dengan masyarakat lah. Karena Islamic Center kan nggak punya masyarakat itu kan, nggak punya lingkungan masyarakat, karena titiknya itu di tengah-tengah gitu kan. Karena di samping-samping Islamic Center juga ada masjid-masjid sekitar itu kan, paling kita alokasikan ke masjid-masjid sekitar, lebih simpel gitu kan, daripada kita bagiin sendiri, khawatir ada yang mendapatkan lebih, ada yang sampai nggak mendapatkan gitu kan. Karena kita juga data untuk mustahik sendiri ya, yang lebih tahu itu ya tentunya masjid-masjid yang ada di desa-desa gitu kan, yang lebih bersentuhan dengan masyarakat, paling itulah. Jadi masyarakat mengambil sendiri zakat fitrahnya apa? Enggak, kita alokasikan ke masjid-masjid biar nanti dari pusat kemudian dibagikan ke iya, masjid, biar masjid-masjid yang membagikan ke lingkungan sekitar gitu. Iya, soalnya kita untuk pendataan seperti itu khawatirnya bentrok dengan masjid-masjid sekitar gitu kan. Jadi lebih baik kita panggil atau kita langsung ke masjid-masjid atau ke musola-musola yang lebih bersentuhan gitu kan dengan masyarakat, paling seperti itu. Pak Sobaka sendiri, gambaran di Masjid Al-Falah mengenai zakat itu pengelolaannya seperti apa? Kalau event yang terdahulu sih rutinitas itu ya dari pihak desa atau pemerintah setempat itu membagikan semacam karcis, dibagikan kepada masyarakat keseluruhan, walaupun real yang terjadi pada waktu pembayarannya di hari malam Lebaran itu 50-50, seperti ya taruhlah keluarga itu ada 10, paling ya menyetorkan 5 yang ke masjid, dengan asumsi itu sudah kerjasama dengan pihak desa, bagaimana teknik penerimaannya, bagaimana juga teknik pembagiannya terkait dengan masalah tersebut. Ya otomatis perangkat desa itu terlibat langsung, karena secara otomatis kan
membawahi rakyatnya atau masyarakatnya seperti itu. Itu juga kalau PSBB itu diperpanjang, ya kami juga ya itu inisiatifnya insya Allah berjalan seperti itu saja. Jadi untuk gambaran di Masjid Al-Falah sendiri untuk pembagiannya langsung dibagi ke masyarakat. Langsung dibagikan masyarakat, para RW dan RT-nya sudah punya data-data bahwasanya mana yang miskin, mana yang fakir miskin. Karena lebih tahu ya. Iya, lebih tahu, makanya kami kerjasama dengan pihak desa itu ya seperti itu. Datanya dari desa, kami cuma melaksanakan tempatnya saja, dan juga menyediakan daripada sarana zakat fitrah tersebut. Soalnya kita punya pengalaman juga kan yang terkait pembagian itu kan, waktu hari raya kurban itu tadinya kesepakatannya itu awalnya kita bagiin sendiri. Ternyata ya ada yang lebih dekat malah nggak kebagian. Nah itu yang jadi PR kita, jadi nggak efektif kalau kita bagiin sendiri. Makanya yang lebih tahu itu ya DKM atau RT RW yang istilahnya Di sekitar masjid. Nah supaya kita itu tidak sampai salah memberikan gitu kan. Yang lucunya itu saya kasih sama tangga desa gitu kan. Ternyata di desa Pekandangan sendiri itu masih banyak yang tidak kebagian dari Masjid Islamic Center gitu kan. Salah sasaran. Iya, makanya salah sasaran. Sampai kan ada di situ kan ada tukang beca, ada tukang ojek di sekitar masjid. Itu malah nggak kebagian. Jadi alasannya seperti itu ya. Iya, maka ya kita evaluasi. Untungnya waktu itu masih ada sisa dan cukup untuk yang dibagikan di orang-orang terdekat. Malah ya ada masukan juga sih dari yang desa Fitri itu, kita aja sing parek beli keduman sih, sing ada keduman sih Cipriwen. Oh ya wis mana sing kok di anu maning di evaluasi akhirnya ya alhamdulillah kebagian juga akhirnya sih Terbackup. Mungkin Kang Hamam dan Pak Sobaka, ini kan kondisinya lagi beginilah, kita lagi melawan virus. Mungkin ada himbauan sekaligus juga closing statement dari Kang Hamam dan Pak Sobaka. Mungkin dari Kang Hamam dulu. Baik, untuk closing statement ya. Jadi terkait tentang PSBB ini mungkin kita jangan terlalu cemas, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu panik, karena semakin kita panik maka semakin imun kita semakin turun. Makanya beda jauh ketika di satu sisi seseorang itu terpenuhi kebutuhannya, di satu sisi ada yang tidak terpenuhi. Tentunya kepanikan itu lebih mendominasi kepada yang tidak terpenuhi. Nah, dengan tidak terpenuhinya seseorang, kemudian panik, cemas dan sebagainya, imun kita itu semakin turun dan lebih berpotensi terkena penyakit. Makanya sebisa mungkin kita itu bahagia, tapi agak susah juga, nggak punya uang suruh bahagia gitu kan. Tapi ya kita syukuri, sebenarnya yang menjadi imun kita kuat itu kita bersyukur dan selalu bahagia. Mungkin itu saja. Mungkin dari Pak Sobaka sendiri, mangga Pak Sobaka. Ya untuk masyarakat di Pondok Kasem terutama ya, kita memakai aturan daripada pemerintah. Bagaimana kebijakan pemerintah ini sudah dieksekusi, sudah ketok palu, dan memang sudah dikaji sedemikian rupa dari mulai kesehatan, keamanan, dan juga dampak daripada bahayanya virus corona ini pada masyarakat. Ya mohon dari kami, patuhilah daripada aturan pemerintah ini, karena terbilangnya wajib juga kita mematuhinya, hukumnya wajib juga, bukan hanya fatwa dari ulama,
umaroh juga, pemerintah juga wajib kita patuhi karena tujuannya sangat baik. Walaupun aplikasi di masyarakat ya mengandung keresahan, yaitu sih sudah efek daripada kebijakan pemerintah, mungkin karena istilahnya dalam kisah Rasulullah itu jihad yang sesungguhnya di zaman Rasulullah itu yang mengangkat pedang untuk membela diri demi mempertahankan agama Islam, ya kayak paham. Tapi jihad dalam COVID-19 atau virus corona bingung. Jihadnya ini letaknya di mana ya Pak Hamam? Saya mau ibadah kok nggak boleh. Saya juga bingung ini letak jihadnya ini, semangat juang Islam ini di mana, saya pertanyakan. Jadi menjadi PR kita bersama ini. Jadi kita jihadnya aturi pemerintah mungkin jalan yang terbaik karena mereka punya ahlinya. Mereka juga sharing dengan ulama bagaimana kita ditiadakan sholat Jumat dan tarawih itu kayaknya sangat berdosa. Pada siapa dosa kita gitu. Mereka punya wewenang lah, punya alim ulama yang lebih tangguh daripada kemampuan kita, seperti itu saja. Jadi kita biasakan hidup normal mungkin dengan memakai aturan kesehatan, protokol yang sudah dicanangkan pemerintah itu kita ikhlas dengan melaksanakannya, mencuci tangan sebanyak mungkin kita lakukan, berpergian dengan memakai masker, dan juga jangan menyebarkan isu-isu yang malah menjadi panik di masyarakat. Terima kasih Pak Subaka, berhubung ini waktunya sudah malam. Saya juga pribadi dan kru mengucapkan terima kasih kepada Pak Subaka selaku Ketua DKM Masjid Al-Falah Pondok Asem, dan juga terima kasih kepada Pak Ustadz Hamam selaku Divisi Keagamaan ya Mam, Divisi Keagamaan Masjid Islamic Center Kabupaten Indramayu. Pemirsa, kita sudah berbincang-bincang dengan dua narasumber tadi. Semoga bermanfaat dan juga semoga kita bisa menghadapi virus ini, apalagi kita sebentar lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kami dari kru Hipas Official, program Zona Q&A, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kurang lebihnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.